fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. For the fans. Kesultanan Samudra Pasai, yang diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, didirikan pada pertengahan abad ke-13 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1267 Masehi, di pesisir utara Sumatera, sekarang Aceh Utara. Proses berdirinya Kesultanan Samudra Pasai dapat diringkas melalui tokoh utamanya. Tokoh pendiri-pendiri dan raja pertama Samudra Pasai adalah Meurah Silu. Asal-usul, Meurah Silu adalah seorang penguasa lokal di daerah yang disebut Samudra. Setelah memeluk Islam, Meurah Silu kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh, berkuasa sekitar 1267 sampai 1297 Masehi. Gelar Sultan ini secara resmi menandai berdirinya Kesultanan Islam. Proses pendirian Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua wilayah atau kerajaan kecil, yaitu Samudra dan Pasai, yang dipersatukan di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. 1. Penguasaan wilayah. Meurah Silu berhasil menyatukan dan mendirikan kerajaan yang kuat di lokasi yang sangat strategis, yaitu di dekat Selat Malaka. 2. Pusat perdagangan. Dengan letaknya di jalur maritim internasional, Sultan Malik Al-Saleh segera meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan yang ramai, menguasai lalu lintas kapal dagang dari berbagai negara seperti Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Catatan musafir asing seperti Marco Polo 1292 Masehi dan Ibnu Battuta abad ke-14 Masehi juga menguatkan keberadaan dan kekuatan kerajaan Islam ini. Makam Sultan Malik Al-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai, terletak di Gampong Beuringan atau Gampong Kutakrueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kompleks makam bersejarah ini berada sekitar 17 hingga 20 km di sebelah timur kota Lok Siumawe. Makam Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi adalah salah satu bukti sejarah tertua masuknya Islam. Islam di Samudra Pasai merupakan sistem peradaban total yang merangkul dan membentuk seluruh aspek kehidupan kerajaan, bukan hanya dimensi spiritual atau ritual pribadi. Secara singkat, filosofi ini didasarkan pada 3 integrasi utama. 1. Integrasi politik, din wa daulah. Islam berfungsi sebagai ideologi negara dan dasar hukum. Pendirinya bergelar sultan, pemimpin duniawi dan spiritual, dan hukum syariat dijadikan landasan dalam tata kelola pemerintahan, peradilan, dan hubungan diplomatik. Ini mengubah identitas politik lokal menjadi bagian dari jaringan Kesultanan Islam global. 2. Integrasi ekonomi. Islam menjadi etika dan kerangka kerja perdagangan. Posisi strategis Pasai di Selat Malaka dioptimalkan dengan prinsip-prinsip perdagangan Islam yang adil dan terbuka. Penerbitan mata uang dirham emas menunjukkan kedaulatan ekonomi yang didasarkan pada standar Islami, menjadikan Pasai pusat bisnis yang terpercaya dan terhubung. 3. Integrasi intelektual dan budaya. Pasai adalah pusat studi, literasi, dan transmisi ilmu pengetahuan. Kerajaan ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya ulama dan penyebaran mazhab Syafi'i. Karya sastra seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan seni pahat nisan dengan kaligrafi Arab menunjukkan bahwa Islam menyatu dengan tradisi literasi dan seni budaya lokal. Peninggalan Samudra Pasai yang masih dapat dilihat atau ditemukan hingga kini meliputi 1. Makam Raja-Raja Pasai. Komplek makam Raja-Raja Samudra Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh, bertuliskan angka 1297 Masehi, yang nisannya disebut-sebut mirip dengan nisan di Gujarat atau Bengal, India. Makam Sultanah Naharasiyah di Desa Meunasah, Kutakrueng, Kecamatan Samudra, dengan nisan marmer indah yang memuat kaligrafi ayat kursi dan surat Yasin. 2. Koin dirham Samudra Pasai. Mata uang emas kerajaan yang digunakan sebagai alat tukar resmi. Koin-koin ini sering ditemukan dalam penggalian arkeologi dan memuat nama-nama sultan yang memerintah. 3. Lonceng Cakradonya. Lonceng perunggu besar, tinggi 125 cm, diameter 75 cm, berbentuk stupa.
Lonceng ini diduga merupakan hadiah dari Kaisar Tiongkok kepada Sultan Samudra Pasai sekitar tahun 1409 Masehi pada masa kunjungan Laksamana Cheng Ho. Lonceng ini kemudian dipindahkan ke Kerajaan Aceh Darussalam dan kini tersimpan di Museum Aceh di Banda Aceh. 4. Karya sastra dan naskah Hikayat Raja-Raja Pasai, salah satu sumber sejarah utama kerajaan yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan menceritakan tentang pendirian hingga keruntuhan Samudra Pasai. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin, contoh naskah diplomatik yang menunjukkan hubungan internasional kerajaan.